Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat terkait materi penganiayaan sesi 2 yang berjudul pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Lima hal penting dalam materi penganiayaan. Yang pertama, konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya, pendekatan ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Kedua, peran pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Melalui pendidikan multikultural, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu dan toleran dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Ketiga, dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. Di era digital membawa tantangan baru, di mana siswa perlu memiliki keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan multikultural global. Keempat, strategi strategi implementasi pendidikan multikultural, guru dapat mengadopsi berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, interaktif, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pembelajaran atau pengalaman belajar yang lebih kaya dan inklusif. Kelima, tantangan dan solusi dalam pendidikan multikultural. Ada beberapa tantangan yang dihadapi adalah perbedaan latar belakang budaya, resistensi terhadap perubahan, serta kesenjangan akses pendidikan. Solusi yang dapat mungkin diterapkan antara lain melalui pelatihan guru, kebijakan pendidikan yang inklusif, serta integrasi kurikulum yang mendukung keberagaman. Pengalaman yang pengalaman dan langkah konkret dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah saya itu di SD Negeri 010 Bukit Bestari. Kami telah melaksanakan berbagai program yang mendukung pendidikan multikultural. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah Hari Budaya. Kegiatan ini kita lakukan setahun sekali, yang bisa disebut dengan kegiatan P5, di mana siswa menampilkan pakaian adat, seni, dan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kami juga menerapkan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dari berbagai latar belakang diajak untuk bekerja sama dalam tugas kelompok guna meningkatkan rasa kebersamaan. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis siswa, ada beberapa langkah konkret yang dapat kami lakukan sebagai pendidik. Yang pertama, mengintegrasikan kurikulum multikultural. Kami menambahkan materi keragaman budaya dalam pembelajaran serta menggunakan bahan ajar yang mencerminkan realitas multikultural di Indonesia. Kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dengan menampilkan poster dan bahan ajar yang menggambarkan keberagaman budaya. Tiga, yaitu mendorong dialog dan diskusi tentang keberagaman. Kami mengadakan diskusi kelas yang membahas pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan agar siswa dapat belajar dari pengalaman satu sama lain. Yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran multikultural. Kami mengajak siswa untuk mengakses video, artikel, dan platform digital lainnya membahas budaya dan kehidupan sosial masyarakat di berbagai belahan dunia. Kelima, mengadakan kegiatan lintas budaya, mendorong adanya program pertukaran budaya antar sekolah, di mana siswa dapat berinteraksi dengan teman dari daerah yang berbeda guna memperkaya wawasan mereka. Ditarik kesimpulan bahwa
kita sebagai pendidik, saya menyadari bahwa pendidikan multikultural bukan hanya sekedar konsep, tapi sebuah kebudayaan dalam membangun generasi penerus yang memiliki karakter kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran guna menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, harmonis, dan mendukung pertumbuhan setiap siswa. Baik, selanjutnya tentang video cuplikan uh, Neo Boys. Video ini menggambarkan pengalaman seseorang anak baru bernama Joseph di sekolah barunya. Sejak awal, Joseph menghadapi perlakuan yang kurang ramah dari teman-teman sekelasnya. Ia mengalami perundungan secara verbal dan fisik, terutama dari seorang siswa bernama Christian Kelly. Di dalam kelas, Joseph berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, tetapi sering menjadi sasaran gangguan dan ejekan. Para guru tampak kurang tanggap terhadap dinamika sosial di kelas, dan sistem disiplin yang diterapkan lebih menekankan hukuman tanpa memahami akar permasalahan. Ketika terjadi konflik fisik antara Joseph dan Christian, Joseph akhirnya melawan setelah terus-menerus diganggu. Namun alih-alih mendapatkan perlindungan, ia justru dihukum. Seorang siswa perempuan bernama Hazel mencoba mengatakan yang sebenarnya, tetapi suaranya diabaikan oleh guru. Pelajaran yang dapat dipetik pertama yaitu pentingnya empati dan penerimaan dalam lingkungan sekolah. Video ini menunjukkan betapa sulitnya bagi seorang siswa baru untuk menyesuaikan diri, terutama jika ia berasal dari latar belakang yang berbeda. Guru dan siswa lain seharusnya lebih peduli untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyambut siswa baru dengan baik. Yang kedua yaitu dampak perundungan di sekolah. Perundungan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosi siswa. Joseph sebagai korban awalnya pernah awalnya menahan diri, tapi akhirnya melawan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Guru harus lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan dan tidak hanya menghukum tanpa memahami situasi yang sebenarnya. Keadilan dalam penanganan konflik di kelas. Guru dalam video ini lebih fokus pada pemberian hukuman daripada mencari tahu penyebab utama masalah. Sikap tidak adil ini dapat membuat siswa yang sebenarnya menjadi korban merasa semakin tidak dilindungi oleh sekolah. Peran siswa dalam mencegah perundungan, seperti Hazel yang mencoba berbicara, siswa memiliki peran penting dalam menghentikan ketidakadilan. Pertama, namun keberanian untuk berbicara harus didukung oleh lingkungan sekolah yang mendukung kebenaran. Pentingnya menciptakan sekolah yang inklusif. Dalam dunia pendidikan multikultural, setiap siswa harus merasa dihargai dan diterima. Sekolah perlu membangun budaya menghormati perbedaan dan mencegah diskriminasi sejak dini. Dari video Neo Boys, dapat ditarik kesimpulan bahwa memberikan gambaran yang kuat tentang tantangan yang dihadapi oleh siswa baru, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ini menjadi pengingat bagi kita sebagai pendidik untuk lebih peka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan adil bagi semua guru. Diharapkan semoga sebagai guru kita akan berusaha memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan mendapat perlakuan yang adil, serta menerapkan siswa disiplin yang lebih mendidik daripada menghukum. Selain itu, coba akan menanamkan nilai-nilai empati, saling menghormati dalam setiap kegiatan pembelajaran. Semoga refleksi ini dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.